Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan, kekuatan, kesehatan sehingga memasuki malam ke-13 di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kita sekalian walaupun dalam suasana hujan tiris bisa datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah taraweh. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah bagi kita sekalian supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Hadirin sekalian, memasuki malam ke-13 juz 13, kalau kita baca Quran juz 13 diawali dari surat Yusuf ayat 52 kalau nggak salah, kemudian juga surat Ar-Ra'd, terakhir nanti surat Ibrahim. Di dalamnya itu banyak berbicara tentang kisah gitu, baik kisah nanti Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia di juz ke-13 itu sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir, sehingga nanti akhir cerita keluarga Nabi Yakub yang dulu melemparkannya, akhirnya mereka bertaubat kepada Allah, kemudian nanti berkumpul di istana Nabi Yusuf. Nah, Allah menggambarkan demikian akhir cerita orang-orang yang berbuat baik. Pasti endingnya itu baik. Gitu. Ya, Allah menggambarkan bahwa Allah memperjalankan Nabi Yusuf karena dia sudah jadi pejabat haitsu nasya, maka kami membalas atas perbuatan baiknya. Karena selama dia dilemparkan, kemudian nanti dijual, diurus oleh raja, digoda oleh istri raja, tapi dia tetap mempertahankan kebaikan dan kehormatan. Kemudian dia juga menolak ajakan perempuan yang mengurusnya, sehingga secara logika dan mental susah menolak orang yang sudah berjasa. Gitu, susah. Memang bagusnya hidup itu tidak punya jasa, apalagi jasa dari orang yang jahat, karena jasa itu akan minta balasan. Gitu. Tapi orang-orang yang baik itu walaupun dijasai oleh orang tua sendiri pun gitu, dalam urusan akidah jangan ikut, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dalam urusan yang lain silahkan. Demikian kita lihat cerita Nabi Musa. Walaupun dijasai oleh Fir'aun, Nabi Musa tidak pernah menyebut hidup Fir'aun, tidak pernah. Gitu, ya, itu seperti juga Nabi Yusuf tidak pernah menyebut hidup Zulaiha, gitu, ya. Tapi dia menolak ajakan, maka itu disebutnya orang muhsin. Maka wala ajrul akhirah khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun, ganjaran di akhirat itu akan didapatkan bagi orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Wujud iman dan takwa itu tetap istiqomah di atas godaan yang berat seperti dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gitu, bahwa banyak dalam Quran berbicara tentang kisah. Kisah itu Qasas, dalam Quran ada kisah. Kisah itu adalah cerita sejarah. Sejarah itu syajarah dari bahasa Arab, artinya pohon. Kalau kita belajar sejarah harus jadi syajarah, harus berbuah. menengok ke belakang untuk maju ke depan. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas.
Demikian hari kami pergulirkan di antara manusia. Gitu. Jadi berbicara sejarah itu menengok ke belakang untuk maju ke depan. Gitu, ya. Kalau dulu ada Fir'aun, sekarang juga ada Fir'aun, cuman namanya berbeda. Tapi tabiatnya tidak berbeda seperti Fir'aun. Yang disebut dalam Quran togo, Fir'aun itu toge. Gitu. Dia bengkok, susah diluruskan. Gitu, tidak akan lurus kecuali dia patah. Demikian sifat pemimpin yang dolim, dan itu akan selalu ada, tilkal ayam, gitu ya. Kemudian nanti kita juga sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang luar biasa. Ini nabi yang dijadikan, direkomendasikan jadi salah satu contoh dalam kehidupan, sehingga dalam tasyahud kita baca, bahkan nabi yang disebut dalam sholawat kita adalah tipikal contoh nabi yang dapat barokah. Jadi kalau ingin hidup dapat barokah, maka belajar dari kehidupan Nabi Ibrahim. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Demikian singkat gitu. Singkat ini isi dari juz yang ke-13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang baik gitu ya, seperti sejarah yang diungkap dalam juz ke-13 ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.